Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Terima kasih Pak Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya dari PDGI. Dan saya nanti timnya Paslon 1, 2, 3. Ramai yang perdebatan dari malamnya akan menarik. Mudah-mudahan di sini tidak ada emosional. Kalau saya menyampaikan data-data ya. Namun sekalian, teman-teman asosiasi dan juga profesi, ada beberapa catatan di kita memang yang kita harapkan nanti ada respon dari tim ya. Satu, pasti adalah ada semuanya yang mana promosi preventif. Saya kepingin ke depan itu gimana sih meng-create sebenarnya betul-betul dilaksanakan ya promosi preventif yang baik, supaya tidak bicara lagi soal dokter jantung yang harus banyak, dokter ini yang harus banyak. Kita bukan berpikir ke sana, sudah di ujung baru kita omongin. Yang kita mau bicarakan itu bagaimana kita berbicara ke depan. Saya kepingin ada konsep yang clear betul soal promosi preventif. Yang kedua, bagaimana pemenuhan tenaga dikaitkan dengan kesejahteraan. Ya, satu, puskesmas kita itu 10.400-an. Kalau kita lihat pekerjaannya semua sangat berat bebannya. Karena apa? Karena semua urusan lain tapi begini satu dapur. Dan kalau propasi dulu konsepnya UKM apa yang mau diintegrasi kan saya sangat setuju. Tapi bebannya sudah terlalu berat. Sementara gajinya sangat kecil. Dan saya kepingin juga mendapatkan prioritas ya untuk teman-teman yang mau bekerja di primer itu mendapatkan income yang memadai. Apalagi kalau bisa dipisahkan antara public health dengan upaya kesehatan perorangan. Kontrakan saja semuanya ke private untuk LKP. Banyak dokter, banyak perawat, banyak yang sekarang di daerah disatukan jadi satu entitas private sector klinik. Agar rezekinya juga terbagi. Saya mau bicara soal kesejahteraan lebih baik. Dokter itu kesehatannya sangat parah. Jadi kalau sekarang rasio dokter mau dipakai 5.000 di BPJS, saya masih sangat setuju. Walaupun di luar negeri kita lihat 2.500. Junior dokter itu 2.500 dapat kapitasinya. Bukan kapitasinya, membership di kapitasi. Jadi kalau kapitasi itu kan berdasarkan besaran member berapa yang diberikan, 20 orang dikalikan bisa kapitasi. Nah di kita itu kapitasi cuma 1.000. Ke depan mau dipakai angka 1.000 lah seluruhnya. Coba bayangkan 1.000 kali 10.000 cuma 10 juta ya. Sekarang berapa sih kapitasi dokter 2.000 dari 10.000-an, dokter ini 3.500, 3.000 ya, kita dokter. Saya bayangin dokter itu dikasih 10.000 per kepala, dikasih 5.000 orang, itu tuh enggak semua 5.000, ada yang di bawah 2.000, ada yang 1.500, gitu ya. Ini saya kira nggak benar gitu. 1.500 ya ada 10.000, baru 15 juta dia harus bayar tenaga yang lain di situ, dia harus bayar obat, dia harus bayar listrik, air, nggak usah apa. Jadi menurut saya, pikirkan juga rasio ya. Rasio yang kedua, peran pemerintah di dalam membagi kue. Sebetulnya bukan membagi kue, tapi membagi beban ya, itu kepada private sector. Perbanyak klinik, dokter-dokter dikirim ke daerah untuk praktek di lapangan. Puskesmas lebih banyak sifatnya koordinatif karena bertanggung jawab kepada lingkungan, bertanggung jawab pada lingkungan. Itu satu barangkali. Yang kedua, bagaimana nanti pandangan dari teman-teman di tim ini terhadap peran organisasi profesi di dalam penyelenggaraan kesehatan. Ya. Bagaimana memerancang organisasi profesi itu di dalam penyelenggaraan program-program kesehatan ke depan. Ini kami berharap ada peran ya, karena saya melihat
Saya baru 2 bulan lalu ke pertemuan kegiatan Asia Pasifik. Di sana disampaikan organisasi proses itu one country, one association. Di kita sudah dijelaskan oleh undang-undang. Jadi saya berharap ini WHO yang mengambil satu negara itu satu asosiasi. Jadi kalau kita baca asosiasi membingungkan buat mereka. Tapi kalau mau dibentuk di bawah asosiasinya ada yang lain berkontribusi, kita masalah pemerhati segala macam silakan. Tapi tetap menjadi satu kesatuan organisasi profesi agar yang tadi disampaikan itu tidak menjadi pecah, gitu ya. Saya meyakini Bapak Ibu, pemerintah itu perlu organisasi profesi, tapi malu-malu karena sudah kabur undang-undangnya. Betul ya, saya nggak tahu, karena saya lihat sih ini tetap diperlukan, mengurus data diperlukan, karena membuat konsep-konsep itu tetap dilibatkan. Tapi tidak menambahkan organisasi profesi kebanyakan. Yang ketiga soal produk dalam negeri ya. Karena sebagian saya yakin teman-teman di Yakesat memahami ini, produk dalam negeri kita sangat bermasalah, terutama obat, karena bahan baku obat kita tidak punya fundamental kimia yang bagus. Nah, itu tidak seperti India, China dan juga beberapa negara seperti Jepang. Karena kita fundamental kimianya tidak mendukung untuk itu. Kami berharap nanti ada diskusi tentang bagaimana menangani produksi obat dalam negeri, masalah kesehatan. Masa kita kalah sama Bangladesh? Produk Bangladesh dibilang dental luar biasa dalam berkembang. Kita kalah sangat. Tapi siapa? Adil. Tanpa satu menit kita itu tanpa 50 silakan. Satu lagi soal distribusi dokter ya. Saya melihat distribusi dokter gigi, perawat semua itu masih tetap masalah. Ini ada satu pemikiran dari teman-teman tim, dan dokter gigi masih 38% tidak komisi ya, 43% tanpa dokter gigi ya. Dokter relatif cuma sedikit ya, 3% atau 14% sekitar itu. Jadi antara produksi yang 12 ribu per tahun, dokter gigi yang 3.500 per tahun itu memang mesti dipikirkan, termasuk perawat bidang itu men-set up bagaimana mereka bisa bekerja tidak hanya di ASN tetapi juga bagaimana mempersiapkan iklim policy yang kondusif buat private sector bisa bekerja juga seperti itu, menggunakan dan mewakili negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.